Jadi semua tinggal di asrama, tidak ada yang tinggal di rumah orang tua, entah itu di pinggir kampus, tidak. Semua di dalam asrama. Jadi inilah barangkali salah satu sekolah yang asramanya paling besar di dunia karena memuat 5.000 orang mahasiswa. Yang menonjol dari kurikulum mereka adalah leadership dan disiplin. Mengapa? Karena Akademi Angkatan Laut ini bertujuan untuk mempersiapkan calon pemimpin terbaik untuk Amerika Serikat. Itu sebabnya kegiatan mahasiswa itu diatur sedemikian rupa dalam rangka menempa manusia terbaik. Herannya saudara sekalian, ini namanya Akademi Angkatan Laut. Harusnya semua tamatan dari sini akan berujung menjadi marinir. Kenyataannya tidak. Dari Akademi Angkatan Laut ini yang memang di program khusus untuk menciptakan manusia-manusia pemimpin terbaik, keluarlah negarawan-negarawan. Ada presiden, ada gubernur, ada anggota MPR, ada pengacara, bahkan yang luar biasa, ada banyak astronot keluar dari Akademi Angkatan Laut Amerika Serikat. Apa hubungan antara astronot dengan Akademi Angkatan Laut? Tetapi di sana orang ditempa, sehingga apabila keluar dari sana mereka menjadi pemimpin-pemimpin dalam bidang pilihan mereka. Salah seorang saudara sekalian yang saya mau ceritakan berhubungan dengan topik kita, tentu saudara sudah tahu, ini adalah alumnus dari Akademi Angkatan Laut Amerika Serikat, Jimmy Carter. Siapa dia? Dia adalah Presiden Amerika Serikat yang ke-39. Dan kemudian Jimmy Carter adalah peraih hadiah Nobel perdamaian. Ada satu cerita tentang kehidupan Jimmy Carter yang berhubungan erat dengan tujuan yang sudah dipilih oleh kelas tamatan. Ketika dia baru saja tamat dari Akademi Angkatan Laut Amerika Serikat, dia melamar untuk bekerja di proyek kapal selam bertenaga atom Amerika Serikat. Dan waktu dia diinterview langsung oleh ahli atom nomor 1 Amerika pada waktu itu, Admiral Rickover, maka dia diinterview. Cukup panjang interviewnya. Tetapi di ujung dari interview itu, ahli atom Admiral Rickover ini bertanya kepada Jimmy Carter, ranking berapa kamu di kelas? Jimmy Carter dengan bangga sedikit membusungkan dada menjawab, saya ranking 57 dari 820 mahasiswa. Ranking 57 dari 820 mahasiswa. Dia kira ranking itu sudah sangat bagus, dan dia menanti ucapan selamat atau pujian dari yang menginterview. Tapi sebaliknya, dengan mata yang tajam, Admiral Rickover memandang Jimmy Carter yang masih muda belia dan bertanya kepadanya, apakah kamu sudah lakukan yang terbaik? Dengan buru-buru Jimmy Carter menjawab, yes sir, I have done my best. Tetapi tatapan dari Admiral Rickover, orang nomor 1 dalam bidang atom Amerika itu, tetap memandang dia, sehingga dia sadar kemudian mengingat bagaimana dia menjalani kehidupannya. Lalu dia katakan buru-buru, no sir, I did not always do my best.
Tidak, Pak. Saya tidak selalu melakukan yang terbaik. Lalu Admiral Rickover mengakhiri interview dengan pertanyaan yang terakhir, why not the best? Saudara sekalian, pertanyaan why not the best ini tidak bisa dijawab oleh Jimmy Carter sampai sekarang, tetapi tetap mengiang-ngiang dalam kupingnya. Maka dia sadar untuk sukses di dunia ini harus berusaha melakukan yang terbaik. Akhirnya saudara sekalian, pertanyaan why not the best mengubah total kehidupan Jimmy Carter. Ketika dia menjadi seorang pegawai, dia berusaha menjadi pegawai yang terbaik. Kemudian ketika dia menjadi petani kacang, dia berusaha menjadi petani kacang yang terbaik. Akhirnya saudara sekalian, Jimmy Carter dipilih menjadi gubernur negara bagian. Waktu dia dipilih menjadi gubernur, dia juga berusaha menjadi gubernur yang terbaik. Dan dari jabatan gubernur, dia dipercaya menjadi nomor 1 di Amerika, Presiden Amerika Serikat yang ke-39. Kisah ini saya baca dari autobiografi Jimmy Carter yang berjudul Why Not the Best. Para tamatan, anggota jemaat, semua hamba Tuhan, pertanyaan yang sama perlu kita renungkan. Why not the best? Dan masing-masing kita, bukan hanya untuk kelas tamatan, perlu melakukan yang terbaik dalam segala perkara yang kita lakukan di dunia ini, tanpa membandingkan profesi kita, pekerjaan kita, usia kita, dan status sosial kita. Berbicara tentang yang terbaik, saudara sekalian, maka saya percaya teladan yang terbaik dari seorang manusia bagi kita tidak ada yang lain kecuali Yesus Kristus. Oleh sebab itu, izinkan saya mengolah kehidupan Yesus Kristus yang merupakan manusia terbaik yang dapat kita teladani. Dan sebelum kita membuka firman Tuhan ini, mari kita sekali lagi berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, pada siang hari ini kami akan belajar kehidupan Kristus. Dia adalah teladan yang terbaik bagi kami. Apakah kami anak-anak, orang muda, dan orang tua. Apabila kami akan membaca dan mempelajari firman Tuhan, ayat-ayat Alkitab, penuhi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengerti dan kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga pada akhirnya tabiat Kristus terpantul lewat tabiat kami. Kami di dunia ini hidup merupakan duta besar yang mewakili Kristus. Dan apabila orang melihat kami, mereka melihat Kristus hidup dalam kami. Berkati khususnya para tamatan ini, supaya mereka dipersiapkan untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, ayat inti khotbah pada hari ini sudah disampaikan tadi, Matius 5 ayat 48. Ayat itu mengatakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Jadi target kita, strive to be the best, adalah standar sempurna. Tidak cukup 95%, bahkan tidak cukup 99%, tapi 100% alias sempurna. Kemudian Ellen White dalam buku Youth Instructor mengatakan, Christ was our example in all things. Kristuslah teladan kita dalam segala hal. Lalu perhatikan kalimat yang berikut. He was a perfect pattern in childhood, in youth, and in manhood. Dia adalah satu pola yang sempurna dalam masa kanak-kanaknya, dalam masa mudanya, dan dalam masa dewasanya. Jadi semua kita yang ada di dalam ruangan ini
patut belajar dari Kristus karena dialah pola hidup yang sempurna. Saudara sekalian, mari kita ulangi kembali ayat bersabut-sabutan, dan kali ini barangkali kita khususkan dengan kelas tamatan. Saya akan membaca ayat-ayat yang ganjil, dan kelas tamatan ya baca ya, membaca ayat-ayat genap. Ya, coba perhatikan kelas tamatan supaya terlihat ada kekhususan bagi kalian pada hari ini. Kita mulai Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Nanti ayat 52 kita dengan jemaat bersama-sama semua. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Kelas tamatan. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam kota, ia sedang duduk di tengah-tengah ahli ulama sambil mendengarkan mereka dan mengucapkan pertanyaan-pertanyaan. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawaban yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercengang mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa kau berubah demikian pada kami? Bapak mendengar aku mengucapkan secara doa." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Sama-sama semua. Dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudara sekalian, di ayat yang terakhir ini dikatakan di sana Yesus bertambah besar. Ini adalah pertumbuhan jasmani. Bertambah hikmatnya, pertumbuhan mental atau pikiran. Makin dikasihi oleh Allah, pertumbuhan rohani. Dan makin dikasihi oleh manusia, pertumbuhan sosial. Yesus itu bertumbuh sempurna, jasmani, pikirani, sosial, dan rohani. Tujuan pendidikan Advent adalah untuk menjadikan siswa menjadi seperti Kristus, bertumbuh seutuhnya secara jasmani, pikirani, sosial, dan rohani. Coba kita periksa satu persatu bagaimana perkembangan aspek jasmani, pikirani, mental, maksud saya sosial, dan rohani Yesus. Kuasa jasmani, coba kita lihat. Ayat 41 mengatakan, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Pertanyaannya kepada kelas tamatan, di manakah Yesus dan keluarganya tinggal pada waktu ini? Di Jakarta, Jakarta Barat. Di mana? Nazaret, betul. Oke. Memang pintar-pintar ini siswa ya. Nazaret. Tahukah saudara, jarak Nazaret dengan Yerusalem itu kurang lebih 100 km. Dan itu harus ditempuh dengan jalan kaki. Belum ada seperti sekarang mobil. Ya. Jadi Yesus berjalan kaki bersama dengan keluarganya dari Nazaret ke Yerusalem, dan nanti juga pulang begitu. Ini menandakan bahwa Yesus itu sehat secara jasmani. Sebab jika tidak sehat, pastilah dia tidak sanggup berjalan dari Nazaret sampai di Yerusalem. Kemudian hal yang lain yang membuktikan bahwa Yesus itu adalah seorang anak yang bertumbuh sehat secara jasmani adalah kutipan Ellen White halaman
72 dari buku Desire of Ages. Dikatakan sebagai berikut. Yesus tinggal di rumah sederhana dan melakukan tugas rumah tangga dengan setia untuk meringankan beban orang tuanya. Jadi orang tua Yesus adalah tukang kayu yang miskin. Untuk hidup, Yesus sebagai anak sulung bertanggung jawab bekerja untuk meringankan pekerjaan orang tuanya. Dia belajar dagang dan dengan tangannya bekerja bersama ayahnya di ruang kerja Yusuf tukang kayu itu. Saudara sekalian, selama ini kita hanya mendengar Yesus anak tukang kayu. Tetapi sesungguhnya Yesus itu bukan hanya anak tukang kayu. Dia sendiri, Yesus sendiri adalah tukang kayu. Di mana itu tertulis? Di Markus 6 ayat 3. Bukankah ia ini tukang kayu? Yesus adalah tukang kayu juga. Maka kita bisa simpulkan bahwa Yesus itu seorang yang bertumbuh sempurna secara jasmani. Dia kuat, ya.